Baik teman-teman, selamat datang kembali. Yang baru kenal channel Saham Profit, jangan lupa subscribe, like ya, nyalakan lonceng notifikasinya. Jadi seperti biasanya untuk setiap minggu saya akan membahas beberapa video ya. Playlistnya ada di video deskripsi di bawah ini atau podcastnya ya. YouTube sekarang bilangnya podcast listnya ya seperti itu ya. Ada beberapa video, ini video yang kelima ya untuk periode tanggal 28 Agustus sampai dengan tanggal 1 September 2023. Jadi kali ini saya bahasnya agak beda ya. Saya akan bahas saham-saham yang harganya nggak sampai 100 rupiah ya, atau per lembarnya itu nggak sampai cepet ya. Ini uang 100 rupiah ya. Mungkin ada yang sudah nggak punya lagi di kantongnya ya. Seringkali mungkin kalau belanja di minimarket, cepet, gak usah lah gitu ya. Atau biasanya kita ikhlaskan atau kita donasinya seperti donasikan seperti itu ya. Jadi saya akan bahas saham-saham yang harga per lembarnya nggak sampai 100 rupiah ya, atau di bawah cepet ya. Jadi kalau dihitung satu lot itu nggak sampai 10.000 ya. Jadi mungkin sama fee-nya ya 10.000 mungkin nggak sampai ya, atau bahkan kalau misalnya pas cepet ya 10.000 lebih ya. Lebih pun paling paling lebih cuma fee transaksinya ya dari 10.000 cuma 2 lembar gini aja ya. Seperti itu ya. Nah, tujuannya kenapa saya bahas untuk saham cepet ini ya, untuk mungkin yang pertama, bagi yang uangnya mungkin nggak seberapa banyak ya, mau juga belajar trading ya seperti itu, yang pilihan kedua seperti itu ya, atau mau belajar trading tapi takut-takut ya seperti itu, karena ada orang yang mau beli saham aja takut. Karena pengalaman saya di grup saya itu kurang lebih mungkin sekitar 1 bulan yang lalu ya, itu ada satu orang, dia itu buka rekening saham, nonton YouTube saya, kemudian dia ikut seminar saya ya. Dia buka rekening saham, tapi dia sudah deposit, tapi dia itu belum beli beli sahamnya. Nah, saya tahunya itu dari sharing dia sendiri ya seperti itu ya. Jadi sebenarnya saya sungkan juga ngomongnya seperti itu. Takutnya dia nanti nonton ini nanti nggak enak, nyinggung gitu. Tapi saya nggak sebutkan namanya. Dia masih bingung beli saham apa seperti itu ya. Jadi saran saya bagi yang mulai pemula, baik itu trading maupun investasi, mungkin ada baiknya langsung mulai ya, langsung kita terjun aja. Jadi nggak usah paper trade lah apa, kemudian virtual trading ya. Kita mulai dulu dengan saham-saham yang di bawah 100 rupiah ya, cepet per lembarnya. Memang resikonya mungkin lebih tinggi, tapi ada beberapa saham yang lagi kita bahas ya, strateginya bagaimana Pak Sunar kalau kita mau beli saham yang cepetan ya. Eh, nah seperti itu ya. Jadi di sini saya akan sharekan mengenai screeningnya atau pemilihan saham-sahamnya. Di sini saya ada tools namanya, yang saya sudah sering sebutkan di video saya, Sunar Supersheet ya. Jadi ini bentuknya Excel worksheet yang saya jadikan free dan saya bagikan ini di grup Telegram private ya, Sunar Saham Learning. Jadi linknya itu kalau mau request Anda tinggal klik video deskripsi bawah ini. Nah, nanti ada muncul Telegram linknya ke saya. Nanti bilang aja Pak Sunar saya mau Sunar Superseed-nya seperti itu ya. Jadi memang nggak saya bagikan free umum ya. Jadi join Telegram group itu aja karena saya berikan update paling nggak sehari sekali. Nah di sini elemen yang paling penting, ada main screenernya. Jadi kita itu nggak perlu beli rekomendasi saham atau stock pick ya seperti itu. Jadi kita bisa pilih stock pick sendiri berdasarkan kriteria yang kita tentukan atau sesuai dengan kriteria kita. Misalnya kalau kita beli rekomendasi saham atau stock pick lah ya, kita bayar gitu ya. Nah, belum tentu saham yang direkomendasikan itu sesuai dengan tipe kita atau budget kita ya. Jadi ini di sini main screener ini kita bisa filter. Jadi enaknya kalau Superseed itu Excel, kita bisa filter sesuai dengan kriteria kita, dan semuanya ini datanya menjadi milik Anda ya. Jadi Anda nggak perlu connect ke internet, tinggal download aja, nanti Anda bisa uh, open sendiri di HP atau di laptop atau di tablet ya seperti itu. Jadi kita filter yang pertama, kemudian uh, kalau misalnya angkanya agak jelas ya, Anda coba naikkan resolusinya ke 1080p. Karena kalau Anda nontonnya itu dari smartphone, apalagi kalau koneksinya networknya lagi slow atau putus-putus, itu YouTube otomatis dia akan reduce resolusi filenya, videonya. Jadi naikkan ke paling tinggi sendiri ya 1080p supaya kelihatan angka-angkanya. Nah, kita lihat dulu, ini ada kolomnya price. Price itu harga ya. Kita filter yang number filter ya. Jadi klik, setelah kita klik yang row pertama, klik filter, kemudian number filter, kita pilih yang less than or equals to ya.
Jadi kita maunya yang paling mahal itu cepek ya. Per lembarnya itu harganya Rp100 aja cepek ya ini. Rp100. Nah, setelah kita pilih ini kan masih banyak ini cepek ini masih banyak ini Pak Suna masih berapa ini ada ini hasilnya ya sebentar saya hitung ini berapa saham ini yang harganya cepek maksimum ya per lembarnya. Ini ada 210. Nah, kita filter berdasarkan volume terbesar. Jadi kita maunya yang liquid, transaksinya yang lumayan besar ya seperti itu ya. Jadi kita urutkan yang paling besar largest ya seperti itu ya. Nah, kenapa kok largest? Karena kita nggak mau terjebak dia nggak liquid terus kita beli kita nggak bisa jual ya seperti itu karena transaksinya itu nggak liquid ya, kecil banget ya. Mungkin satu hari nggak sampai 1.000 lot ya. Kita pilih yang paling besar yang kita analisa di sini ada GoTo, kemudian IRSX, GIAA, Friend, BKSL, MSIE, Mari ya seperti itu ya. Jadi Anda tinggal copy ini aja. Yang ini ada 6 ya seperti itu ya. Bentar kan, tinggal Anda copy, kemudian Anda pastekan ke analisanya. Nah, ini di sini ada satu saham yang saya skip, MSIE ya, karena dia barusan IPO ya kalau nggak salah ya, begitu ya. Jadi mungkin bisa skip itu dulu. Sebentar saya cek ya, MSIE kalau nggak salah barusan IPO itu. Iya, dia barusan IPO, jadi lebih baik mungkin skip dulu supaya kita nggak kena gojekannya seperti itu ya. Artinya biasanya kadang-kadang kalau perusahaan IPO walaupun itu sahamnya uh, murah tapi kan takutnya kita nanti nggak bisa jual ya seperti itu ya karena permainan dari saham yang perusahaan IPO. Jadi kita skip aja yang MSCI. Jadi gantinya kita ambil yang berikutnya Mari ya. Nah kita tinggal copy aja. Kemudian kita pilih ke tabnya watchlist-nya di sini. Nah kita pastekan di sini ya. Paste kemudian transpose. Nah setelah itu di compare my stocks itu Anda bisa analisa. Jadi berdasarkan yang tadi sudah kita paste, sebentar, watchlist-nya jangan lupa dirubah ya. Karena ini tadi yang kita paste ke list yang ketiga, jadi kita pilih yang list ketiga. Nah ini di compare my stocks ya. Jadi kita lihat di sini uh, memang rata-rata ini ada yang sell ya, super sheet score-nya sell, sell. Jadi dia masih turun ya seperti itu ya. Jadi terakhir IRSX kan dia mulai rebound mantul ke atas ya. Tapi dia kalau kita lihat 1 minggu perubahannya dia masih minus ya seperti itu ya. Dan kalau kita lihat dalam 3 bulan terakhir dia turunnya 50% ya, begitu ya. Nah, ada lagi GIAA. Ini memang dia sebelumnya turun drastis ya. Dia ada masalah sampai ekuitasnya negatif. Sampai sekarang pun ekuitasnya GIAA ini masih negatif. Jadi kalau bilang Anda itu investor di GIAA itu saya rasa sih omong kosong. Maaf, saya bukan menghina Anda atau merendahkan orang lain, enggak. Karena kalau Anda bilang Anda investor di GIA, Anda mau invest apanya? Wong dia itu ekuitasnya negatif ya seperti itu. Jadi yang kita beli itu kita nggak benar-benar punya value-nya negatif karena utangnya banyak ya seperti itu. Nah memang terakhir dia ada perbaikan, ada isu mau merger dengan Citylink dan lain-lain. Dan lain-lain. Cuma masalahnya di gini ya. Walaupun dia itu di merger dengan perusahaan lain, nah ya seperti itu ya, yang beberapa anak perusahaan BUMN juga dia di merger, tapi kedepannya kalau manajemennya masih jelek ya sama saja seperti itu ya, tetap aja kapan bisa majunya kalau misalnya manajemennya masih tetap sama atau SOP-nya masih tetap sama, walaupun di merger sampai 10 perusahaan atau 20 perusahaan atau 100 perusahaan lah ya tetap sama aja kalau setelah di merger dia jelek. Nah, manajemennya juga jelek, SOP-nya jelek-jelek ya seperti itu ya. Jadi tapi di sini saya fokusnya ke trading ya, gitu ya. Nah, Friend ini juga memang masih sell, tapi dia sudah mulai rebound ya seperti itu ya, dan BKSL. Nanti kita lihat strateginya, cara belinya seperti apa seperti itu ya. Saya lihat kan grafiknya atau chartnya ya seperti itu ya, supaya kita itu nggak salah paham. Tapi sebelumnya jangan salah paham ya. Pak Sunar kok ngajarin beli saham-saham yang gorengan seperti itu ya. Sebenarnya kalau kita bicara mengenai saham gorengan, semua saham itu digoreng. Kalau nggak digoreng, dia nggak akan naik. Tetap tetap mungkin di 50 atau sideways, nggak lama-lama, nggak gerak-gerak sama sekali ya seperti itu. Karena dia nggak digoreng ya seperti itu ya. Ya tinggal kita lihat aja kita mau gorengan itu yang minyaknya bagus atau ya karena budget kita ya terpaksa lah kita ambil yang gorengan yang kaki lima seperti itu ya. Kalau misalnya under budget seperti itu, atau kita ya kadang-kadang kepepet lah tengah jalan kita lihat gorengan kok enak rame ada yang beli ya kita beli seperti itu.
Ya, tapi dalam konsep ini kita maunya mungkin belajar trading yang pertama, yang kedua mungkin budgetnya terbatas. Nah, kalau kita lihat strateginya seperti GoTo ini, Gojek Tokopedia, ini sebenarnya kalau yang ngikutin grup saya harusnya sudah jual karena saya sebelumnya sudah sebutkan selama Gojek Tokopedia ini GoTo ini di bawah 107 harganya, jangan sekali-sekali beli. Ya, terakhir ini ada rebound ya. Karena yang tanya ke saya, Pak Sunar, baik nggak ini untuk Gojek Tokopedia ini, GoTo ini? Dia sudah mulai rebound kencang nih. Ini peluang nih, karena sebelumnya dia diturunkan dalam, kemudian dia rebound, itu saatnya untuk buy. Saya bilang masih tetap sama. Paling tidak, paling cepat banget ya, ini saya sudah bahas, 103 ke atas Anda barusan buy. Kalau masih di bawahnya 103, itu resikonya makin besar. Jadi jangan sekali-kali buy. Tapi kalau misalnya ini kan konteksnya sekarang kan saham yang di bawah cepat ya. Nah, kalau Anda mau buy, itu juga sama. Ini kalau kita lihat swing low sebelumnya di 89. Jadi kita belinya tunggu kalau dia naik ke atas 89 ya. Saya ulang lagi, kita belinya tunggu kalau dia naik ke atas 89. Kenapa nggak Kak? Buy sekarang aja Pak Sunar, murah. Ya memang boleh aja sih seperti itu. Nah, kalau buy sekarang kan ini low-nya yang all time low-nya di 81 ya, makin dekat ya seperti itu. Ya kalau Anda mau buy sekarang pasang stop loss-nya 81 ya ya mungkin oke aja, tapi masalahnya takutnya nanti kena breakdown ya, Anda nggak bisa jual ya, seperti itu. Lebih baik tunggu naik ke atas 89, Anda baru buy, buy-nya bertahap nyicil ya. Jadi kalau dia naik lagi ke atasnya 94, high-nya yang terakhir ini ya, ke 1 Agustus Anda tambah lagi atau average up. Kemudian kalau dia naik lagi ke atasnya 98, Anda tambah lagi ya. Anyway kan masih di bawah cepat ya, seperti itu ya harganya. Nah ini strateginya kalau mau coba-coba untuk trading. Tapi memang kalau mau serius trading atau jumlahnya dalam jumlah yang banyak, ya lebih baik jangan karena ini masih strong downtrend ya. Ya seperti itu ya. Jadi jangan salah paham, nanti salah paham, wah katanya nggak pernah ngajarin beli saham downtrend. Ini kan downtrend. Ya makanya itu kita belinya tunggu naik ke atas 89. Karena kalau masih di bawah 89 masih resiko ya. Kurang lebih seperti itu untuk GoTo, Gojek Tokopedia. Kemudian untuk IRSX. Terus terang aja ini perusahaan apa saya nggak tahu ya. Saya nggak pernah kenal ya seperti itu ya. Saya di sini hanya lihat dari screenernya aja dan kita lihat volumenya dia juga naik, ini mulai naik ya spike ya. Nah, kalau strateginya seperti ini MA20-nya kan dia di 92,85. Ya paling tidak kita lihat di sini kan ada swing high-nya di 94. Kalau Anda mau buy sekarang memang resiko. Boleh aja sih kalau mau spekulasi buy, pasang stop loss-nya kalau dia turun di bawahnya 76. Tapi ini strong downtrend-nya masih kuat. Jadi paling tidak tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 94, Anda barusan buy. Ya, kalau mau trading seperti itu. Jadi di sini kalau dia naik lagi ke atasnya ini swing low sebelumnya di 105 ya. Naik ke atas 105 Anda boleh tambah lagi atau average up ya. Seperti itu ya. Saya terus terang aja nggak mengenal perusahaan ini, juga nggak tahu ini perusahaan apa ya, IRSX ya seperti itu ya. Kalau dilihat dari screener saya tadi ya, sebentar untuk IRSX itu uh, masalah tadi ada tulisannya ya. Dia di sektor IDX Tekno ya, software ya seperti itu ya. Tapi nggak tahu buat apa softwarenya, saya juga nggak kenal ya seperti itu. Nah kalau dari sahamnya sih kita tunggu aja kalau dia sudah naik ke atasnya 105. Memang dia belum nama IPO juga, tapi dia paling tidak masih terlihat lah ini historinya ya seperti itu ya. Kalau yang saya skip ya tadi ya, misalnya MSIE ya tadi ya, itu kan masih belum ada catnya masih belum tampak di sini karena dia masih terlalu dini ya seperti itu, terlalu awal ya seperti itu. Nah, jadi kurang lebih sih seperti itu ya untuk IRSX. Jadi kalau naik kita tambah lagi average up, tapi kalau turun jangan di average down, pasang stop loss. Kalau Anda mau melatih mulai dari kecil ya, ini saat terbaik. Atau memang kalau Pak Sundar uang saya masih sedikit atau pelajar atau masih terbatas ya, Anda boleh aja mulai ya seperti itu. Ya belajar disiplin juga. Karena prinsip saya kalau eh, salah satu di kitab suci yang saya yakini agama saya itu barang siapa yang setia kepada perkara kecil biasanya kita itu juga mudah-mudahan juga setia kepada perkara besar ya. Semua itu dimulai dari perkara yang kecil ya seperti itu ya. Nah, kurang lebih sih seperti itu, cukup ya. Berikutnya kalau kita lihat GIA. GIA memang naik-naik terus ya, tapi alat saya juga nggak ngasih rekomendasi buy karena dia masih resiko dalam konteks ekuitasnya negatif. Tapi kalau Anda mau trading, belajar trading, ini saham yang di bawah cepek, ya kan? Ini sebenarnya masih ada peluang. Ya, kalau kita lihat ini kan sebelum kejatuhannya dia terakhir harganya di 97 ya. Jadi kalau naik ke atas 97 Anda boleh buy, kemudian target price berikutnya naik ke atas 110 Anda tambah lagi atau average up ya.
seperti itu ya. Jadi kalau ini pun digoreng naik ke atas, mungkin nanti dia ada aksi korporasi right issue. Jadi dia akan menerbitkan saham lagi ya, saham baru. Jadi harapannya mungkin investor ada yang nebus ya untuk memperbaiki posisi atau laporan keuangannya. Kemungkinan sih seperti itu ya. Tapi saya nggak tahu ini ada aksi korporasi penerbitan saham baru atau enggaknya seperti itu ya. Jadi belinya ke atas saja. Jadi naik ke atas 97 kita buy. Memang ini resiko ya, resikonya besar ya. Kalau Anda nggak mau resiko, ya jangan ambil. Atau kalau Anda mau belajar trading, resikonya masih oke lah Pak Suna, cuma satu lot 10.000 ya, I can take it ya, nggak apa-apa, nggak aja buang 10.000 ya, seperti itu ya, nggak apa-apa. Ini boleh aja seperti itu harga satu lotan kurang lebih ya. Jadi ini kalau naik ke 97 buy, naik ke atas 110 nambah lagi atau average up. Nah, kemudian kalau dia naik lagi ke atas 124 tambah lagi seperti itu ya. Sepertinya dia mungkin gelagatnya sih mau diangkat naik lagi, cuma nanti dia nerbitkan saham baru lagi ya seperti itu ya. Naik ke lagi dia nerbitkan saham baru lagi seperti itu. Tapi masalahnya ekuitasnya dia sekarang itu negatif. Nah, kalau ekuitasnya negatif ya, yang kita pegang itu apa? Nggak ada value-nya sama sekali gitu ya. Ya, saya nggak menjelekkan saham GIAA sih ya. Ya memang kenyataannya begitu, ekuitasnya negatif. Ya, kalau lebih cukup. Berikutnya Friend. Friend ini memang sering rugi ya, tapi saham ini nggak ada matinya. Ya, seperti itu ya. Artinya kalau dia memang turun di 50, kalau kita sabar menunggu ya 1 tahun atau 2 tahun, dia pasti balik dan returnnya dia lumayan ya. Seringkali digoreng-goreng gini ya. Jadi perusahaannya ini sudah lama, sudah perusahaan kayak gini udah parah banget ya seperti itu ya. Maaf saya bukan menghina ya, memang kenyataannya laporan keuangannya seperti itu ya, banyak minusnya. Tapi kalau kita sabar menunggu 1 tahun atau 2 tahun ya dia bisa naik tinggi ya. Nah di sini kalau kita mau buy, ya kan ini kalau kita lihat aktivitasnya masih ada di sini ya, barusan rebound ya. Ini sebelumnya kan low-nya di sini ya, 54. Jadi high-nya kalau kita lihat hari Jumat itu tanggal kemarin ya, hari Jumat ini ya 25 Agustus 2023 itu 56 high-nya. Jadi kita kalau mau buy langsung boleh, tapi pasang stop loss-nya kalau dia turun di banyak 53 ya. Jangan lupa ya. Atau kalau kita mau amannya, tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 56, kita berusaha belinya bertahap aja. Mungkin setiap kelipatan Rp2, kalau dia naik, kita tambah lagi atau average up ya. Jadi jangan sampai kita itu belinya langsung beli sebanyak-banyaknya. Ini memang masih strong downtrend ya, saya jelaskan lagi ya. Jadi jangan sampai salah paham, oh Pak Sunar, kok Basam yang gorengannya jelek? Ya kan saya sudah jelaskan dari awal. Ini khusus untuk yang mereka yang mungkin mau belajar trading atau budgetnya masih ya mahasiswa lah orang bilangnya seperti itu ya. Nah, mau belajar-belajar atau kalau Anda mau kasih anak Anda yang SMA kelas 2 atau kelas 3 yang mau kasih belajar trading ya, ini mungkin kesempatan karena harga per lembarnya hanya Rp100 aja ya. Jadi kalau per lotnya mungkin nggak sampai 10.000. Ya, ini nggak sampai Rp100 maksudnya. Ini kan untuk friend kan cuma Rp56. Nah, seperti itu ya. Naik lagi, tambah lagi. Tapi masalahnya kalau turun jangan di average nya. Jangan lupa itu ya. Pasang trade stop-nya atau stop loss-nya. Tetap sama ya. Seperti itu ya. Karena kalau Anda setia pada perkara kecil ya, mudah-mudahan Anda juga setia pada perkara besar ya. Seperti itu. Nah, ini berikutnya untuk BKSL market di 50. Ya, sebenarnya sih kalau mau kasih saran beli saham di 50 memang menyesatkan ya, seperti itu, menyesatkan ya. Ya, tapi konteksnya di sini kan kita mau beli saham-saham yang murah buat belajar trading seperti itu ya, cepat ya. Atau istilahnya penny stock lah. Tapi kalau kita lihat di sini ini sebenarnya ya kalau dibilang mati masih belum mati ya. Hidup segan tapi tak ada seperti itu ya, mungkin ya. Tapi seringkali dia itu spike ya. Enaknya dia seringkali spike ya. 56 ini kalau kita sabar menunggu beli 50 ya mungkin 1 tahunan kita bisa lepas ya seperti itu ya. Tapi belinya jangan terlalu banyak ya seperti itu ya. Jadi jangan sampai nanti kasih komentar negatif. Wih, kok basam gituan sih kamu gorengan gak mutu gitu. Sebenarnya tergantung juga sih ya. Yang penting kan cuan gitu ya seperti itu ya. Profit Pak Suntar cuan. Ya seperti itu. Daripada beli saham blue chip bagus tapi dia turun terus ya. Ya seperti itu ya. Saya nggak sebutkan saham yang nggak enak nanti ya. Ya udah kurang lebih cukup. Berikutnya lagi Mari ya. MARI. Ini radio saya. Nah kalau kita lihat di sini ini dia volumenya naik. Mulai ada aktivitasnya. Dia ada sideways ya di sini ya. Jadi di bawah itu dia sideways. Sidewaysnya di harga 60 sampai dengan kurang lebih sekitar harga ini ya. 75 atau saya ambil dari high-nya sebelumnya sini. Jadi kalau mau buy sekarang, Anda bisa pasang stop loss-nya di 60 atau pasang stop loss-nya di 57 maksimum ya.
mau buy sekarang boleh. Nanti kalau dia naik lagi ke atas high-nya hari Jumat, ya kan, high ke atas 70 ya Anda boleh buy lagi atau average up atau tambah lagi seperti itu. Naik ke atas 75 tambah lagi. Saya nggak tahu ini ada spek, ada aksi korporasi atau enggaknya, mungkin menerbitkan obligasi dan lain-lain, saya nggak tahu ya. Ya biasanya kalau saham dia nggak naik, kalau dia nggak ada aksi korporasi right issue, mungkin menerbitkan obligasi ya. GIA mungkin kalau nggak right issue dia ya menerbitkan obligasi atau surat utang ya sebenarnya. Jadi dia dinaikkan sahamnya dulu, mungkin ada dibuat jaminan atau saham repo seperti itu ya. Saya nggak tahu dealnya seperti apa, saya nggak baca newsnya. Naik ke atas 88 kita tambah lagi atau average up ya. Tapi kalau dilihat dari sejarahnya memang Mari ini ya gimana ya, dulu pernah sampai di bawah tapi dia pernah diangkat naik tinggi juga ya seperti itu. Digoreng sampai naik tinggi kemudian dia mungkin aksi korporasi sebelumnya di sini ya. Saya nggak tahu ya, saya nggak perhatikan, jangan nggak ingat apakah itu aksi korporasi right issue atau stock split. Sebenarnya stock split nggak, ya nggak tahu ini kenapa naik tinggi tuh. Itu ya. Nah, apakah nanti juga naik tinggi ya, kita nggak akan pernah tahu. Sebelumnya dia di bawah dia juga naik, tapi naiknya dia perlahan ya. Ya resikonya besar banget, ini boleh dibilang kan saham downtrend yang ya gorengan, memang gorengan ya seperti dia. Ya minyaknya gimana ya, ya Anda nilai sendiri lah minyaknya bagus atau enggaknya, kita nggak tahu ya seperti itu ya. Eh, Ya mungkin yang yang low budget ya, nggak apa-apa lah Pak Sunar, kalau nyangkut juga misalnya 10.000 ya saya ikhlaskan lah seperti itu ya, satu lot ya. Nah, atau yang mau belajar trading ya seperti itu. Ini saham-saham yang di bawah 100 menurut saya sih seperti itu ya. Seperti itu. Em, Mungkin seperti itu aja. Jangan lupa untuk cek, cek video yang lainnya, playlistnya. Seperti biasanya, saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Cukup sekian. Tetap semangat.